selamat malam Ustadz. Ya Pak Kiai, malam. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami dan teman-teman tanyakan terkait dengan pengalaman panjenengan di Yaman, dan ada beberapa teman panjenengan di media sosial. Tentunya kesempatan panjenengan berkunjung di tempat kami, tentunya ada hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan polemik nasab yang sampai hari ini sudah hampir 3 tahun ini masih bergulir di masyarakat Indonesia. Yang pertama, berdasarkan pengalaman panjenengan, kami ingin tanyakan apakah juga di Yaman itu masyarakat sana mengeluh-elukan, mengagung-agungkan klan Ba'alawi seperti halnya di Indonesia, dan apakah memang klan Ba'alawi di Yaman itu punya anak obah gitu. Dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu monggo pada Bang Nasab Palsu untuk menyampaikan pengalaman beliau, monggo. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya juga ucapin jazakumullah khair sudah mengundang ke sini. Masya Allah, makanannya enak-enak. Ada pisang goreng juga yang pernah dimakan oleh Abu Bakar bin Salim dalam kuburan. Ala kulli hal, teman-teman, tentang Yaman secara umum atau Tarim secara khusus, apakah Alawiyah atau Ba'alawi di Yaman itu ma'ruf atau terkenal seperti yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti itu. Kalau secara umum seperti di negeri Yaman, mereka tidak terkenal seperti yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, Pak Kiai. Terus yang kedua, bahwasanya di Yaman itu kabilah banyak sekali yang lebih mulia dan yang lebih tinggi pengaruhnya daripada klan Ba'alawi itu sendiri. Jadi kalau pertanyaan ada yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi ma'ruf di Indonesia, mulia seperti yang ada di Indonesia ini, itu tidak ada yang seperti itu kami dapatkan. Kalau memang santri-santri yang belajar di sana kalau dibangun dengan kejujuran dan karena takut sama Allah Azza wa Jal, pasti mereka akan menjawab dengan apa yang saya jawab. Jadi selama kami belajar di Yaman, memang Umar bin Hafid sendiri lah yang sekarang yang mungkin dikenal oleh masyarakat Indonesia, itu memang pengaruhnya hanya di Tarim. Terus juga karena di Sihir ada pondok Ba'alawi juga di situ, dia hanya bisa di Sihir mengisi kajian. Atau yang paling itu khutbah Jumat. Kalau enggak di Mukalla. Karena ini memang kan pendekatan antara tempat Tarim dan juga Mukalla dan Sihir tadi itu. Terus Umar pun tidak seperti di Indonesia ini bisa mengumpulkan massa ribuan, ratusan ribu gitu yang datang ikuti kajiannya, nggak ada di Yaman. Karena kami dapatkan bahwasanya ketika Umar datang di suatu tempat, orang Yaman berbondong-bondong untuk mendatangi kajiannya, nggak ada itu. Nggak pernah didapat. Apalagi dia datang ke Aden ya, di ibu kota Janub sekarang ini, tidak pernah selama saya beberapa tahun di Aden itu, saya lihat dia nggak pernah ada itu. Nggak pernah lihat. Jadi intinya bahwasanya pengaruh yang ada di Yaman itu tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Nyatanya di Yaman itu sekarang kan yang memegang, karena tidak ada pemerintah yang sah di Janub, yang memegang itu adalah kabilah Masyeh. Yang memegang itu Yaman, bukan Ba'alawi. Kalau memang mereka punya pengaruh di Janub atau di Yaman Selatan yang tempat mereka tinggal sekarang, pasti mereka akan ikut adil di dalam mengamankan Yaman Selatan. Seperti itu. Jadi yang saya dapati di Yaman atau di Tarim
yang diceritakan di Indonesia itu bohong belaka. Saya pastikan itu bohong. Karena kenapa di Tarim sendiri saja orang Tarim kebanyakan tidak percaya dia. Memang orang-orang yang punya kepentingan karena masih menjaga makan. Karena memang kan di Tarim ini kan banyak dana yang masuk dari negara-negara yang diiklankan oleh orang-orang. Jadi karena sulitnya ekonomi di Yaman, jadi makan di situ di pondok. Jadi kalau ada kajian mau nggak mau hadir. Jadi kalau mereka mengumpulkan massa, orang massa datang ya di pondoknya aja, murid-muridnya sendiri. Nggak ada orang bilang dari kabupaten ini datang, seperti diadakan di Indonesia, seluruh penjuru datang untuk menghadirinya. Kalau di Yaman nggak ada seperti itu. Nah, itu Pak. Ya, baik Ustaz. Ada Yaman. Berarti apakah juga di masyarakat Yaman itu bagian atau sebagian besar itu mengakui bahwa klan Pak Alwi ini sebagai keturunan baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Kalau kita bilang secara umum masyarakat Yaman itu mereka tidak percaya. Segelintir itu pun dari keluarga mereka sendiri yang mengakui diri mereka sendiri, Dari klannya sendiri yang mengisbat dirinya mereka sendiri. Dan kita lihat dari kitab-kitab yang ada tentang Ba'alawi yang menulis mereka sendiri, yang mengakui nasab mereka sendiri, bukan orang lain. Seperti Ali Asy'ariyah sendiri juga kan Habib, klannya mereka sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwasanya klan Ba'alawi ini bukan orang lain yang mengisbat mereka. Mereka isbat diri sendiri, mengakui diri mereka sendiri. Yang lebih parahnya lagi mereka mengatakan Duriyah alal Duriyah, fauqud Duriyah adalah Ba'alawi. Duriyah dan di atas Duriyah, yang tingginya Duriyah itu adalah Ba'alawi. Berarti Duriyah yang lain itu rendah. Ngaco. Itu dalam kitab mereka sendiri tertulis. Kita nggak fitnah mereka, nggak framing mereka. Gitu loh. Itu tentang Ba'alawi Pak Kiai. terkait Ustaz, para sejarawan kan berkaitan dengan makam Ahmad bin Isa Al-Abah itu yang disinyalir kuat ada di Basrah di Irak. Kemudian apakah saat panjenengan ada di sana sempat juga ke makam Ahmad bin Isa Al-Abah, dan bagaimana pandangan sejarawan di Yaman dan juga masyarakat terkait makam itu? Apakah juga membenarkan bahwa makam Ahmad bin Isa Al-Abah itu ada di Yaman seperti itu? Baik, secara umum orang Yaman itu tidak pernah mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. Di Indonesia malahan ma'ruf tentang Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi khulasanya bahwasanya Ahmad bin Isa yang dituduhkan dia adalah al-muhajirin atau dia pernah hijrah ke Yaman, itu pun Ba'alawi yang tulis. Mereka itu mengisbat Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman itu di abad ke-10, di abad ke-9. Jadi kelihatan di sini bahwasanya Ahmad bin Isa itu yang mengklaim hijrahnya dia ke Yaman itu Ba'alawi, klan Ba'alawi. Tapi kenyataannya kan Ahmad bin Isa hidup di Basrah, di Irak, dikatakan di Irak sekarang ini, negara Irak. Dia meninggal di sana, dikubur di sana, sampai detik ini kuburannya ada di sana. Ada berarti ya? Ada, kuburannya ada. Buka aja di YouTube, kuburannya Ahmad bin Isa di Basrah, Irak. Kelihatan kok. Dan ini bukan kita memframing sebuah pengakuan mereka, tapi memang nyata seperti itu. Terus lagi sebagai penguat bahwasanya kita sering ketemu orang Irak, syekh-syekh dari Irak datang umroh ke Saudi itu, kita tanyakan tentang Ahmad bin Isa benar nggak pernah hijrah ke Yaman. Mereka menjawab nggak pernah. Siapa yang mengkasih gelar al-muhajir itu? Kan mereka sendiri. Padahal Ahmad bin Isa itu di dalam kitab-kitab nasab di abad ke-5 sampai 6-7 itu Ahmad bin Isa itu bukan al-muhajir, tapi al-abah an-nafat atau an-naqib. Itu gelarnya dia. Jadi kalau gelar al-muhajir itu nggak ada di abad-abad itu. Pertanyaan saya, kenapa bisa menjadi sebuah bisnis
nama seseorang untuk cari keuntungan di negeri orang gitu. Jadi masyarakat Yaman sendiri tidak tahu kuburannya Ahmad bin Isa itu ada di Hadramaut apa enggak, tidak ada yang tahu. Ya memang nggak ada ya? Nggak ada. Jangankan sekelas Ahmad bin Isa, nenek moyang mereka yang masih dekat dengan mereka saja yang namanya Faqih al-Muqaddam juga tidak jelas kuburannya. Nggak ada juga. Iya. Karena ada kuburannya, karena kenapa saya meragukan kuburannya? Karena kuburannya ada dua. Ada di Sehun, ada di Tarim. Kalau masa kuburan seperti apa ada orang satu mayat punya dua kan lari loncat lagi itu tentang Ahmad bin Isa. Jadi kalau bilang Ahmad bin Isa dia pernah hijrah ke Yaman itu bohong, mustah. Terima kasih Ustaz. Nah ini terkait Indonesia kan tentang kemuliaan tarim sampai dilakukan. Nah ini mungkin barangkali Pak Ketoha. Oke, selamat datang Masa Palsu yang dikenal di YouTube. Baru kali ini merasa kehormatan bisa bertemu langsung. Saya juga merasa terhormat, Masya Allah. Oke, Dewasa ini juga lagu Ya Tarim itu begitu menggema ketika bersolawat. Nah ini yang sebenarnya itu bagaimana? Jadi lagu Ya Tarim itu sebenarnya itu lagu curian. Mereka curi lagu ini, mereka rubah. Makanya kemarin saya ketemu dengan Kiai Abbas juga sempat menjelaskan, dan memang nasyid ini sudah terkenal dari beberapa tahun yang lalu. Nasyid ini liriknya itu bukan Ya Tarim tapi Ya Karim. Ya Karim. Pakai Ya kaf, Karim, ya Karim, iya Ya Karim, Ya Karim. Sayyidillah itu yang benar. Tapi dirubah sama mereka dijadikan Ya Tarim. Itu awalnya itu memanggil atau menyebut nama Allah yang maha mulia. Ya Karim, wahai yang maha mulia. Tapi dirubah sama dia dengan yang tadinya atas nama Allah dirubah menjadi Ya Tarim. Itu sahidnya orang-orang nasibnya orang-orang Arab yang ahli syair di Yaman itu. Dan itu bukan hanya di Yaman aja, itu nasib itu ada. Di Irak pun, di Saudi pun kami pernah mendengar tentang Ya Karim itu. Gitu loh. Jadi saya lihat lagu Ya Tarim ini ada curihan, mereka mencaplok sebuah nasib seseorang, mereka rubah untuk dijadikan sebuah bisnis. Gitu loh. Orang lain bekerja dengan keringat sendiri, mereka memakan keringat orang lain. Oh ya ini Masa Palsu ini ada kemasyhuran yang luar biasa mengenai tanah Tarim sampai pasirnya. Itu luar biasa. Itu yang sebenarnya gimana dari pelajar Yaman? Kalau pasir Tarim ya, pasir Tarim ini sebenarnya teman-teman di negeri Yaman itu sendiri, pasir itu ya buat bikin rumah, buat cor rumah, bikin jalan apa itu pasir. Saya tidak pernah menemukan satu orang Yaman yang mengakui pasir Tarim itu adalah mulia. Hatta yang dekat rumah dengan Umar bin Khattab. Tidak pernah. Kecuali Ba'alawi sendiri yang menggaung-gaungkan pasir Tarim begini, wangi lah segala macam. Tai kalau dibuat apa jadi emas lah segala macam. Itu benar ceritanya itu. Itu ada satu Habib datang ke Madinah. Sampai di Madinah, semua pintu di dalam Masjid Nabawi ditutup. Dan Habib ini pengen buang air besar. Ya. Karena kamar mandi ditutup semua, jadi Habib ini, itu diceritakan sama mereka, itu buka aja di YouTube-nya itu. Ya. Itu pergi di sujud, yang tempat tersembunyi, dia buanglah hajat di situ, dibungkus hajatnya itu, dia taruh di dalam sakunya. Rencananya besok pagi mau dibuang ke kloset. Pas besoknya dia mau buang, dia keluarin dari sakunya, kata mereka, si tai itu jadi emas.
jadi emas. Jadi kelihatan kan, Pak Alawi itu tidak ada yang mubazir. Yang gilanya dibilang majdub, tai-nya dibilang emas. Gitu loh. Jadi kita jangan terlalu bodoh-bodoh banget lah. Ngapain kita belajar kalau sekarang kan Pak Prabowo kan kasih makanan gratis ini. Ini anak-anak kita di Indonesia, anak-anak sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya makanan gratis ini, biar makin cerdas, biar nggak makin goblok. Anak-anak cucu kita. Jadi ada manfaatnya, ada susu, ada makanan, biar cerdas. Tapi kalau masih dikasih makanan gratis, masih dikasih susu, masih saja percaya itu tai jadi emas, wah itu harus dipertanyakan, tutup. Suruh Pak Prabowo tutup saja itu makanan gratis. Kan gitu kan. Benar nggak Pak Kiai? Capek-capek pemerintah kasih makanan, kasih susu biar cerdas, biar akalnya itu main, malah tai dijadikan emas. Kan ya mendingan makanan gratisnya ditutup aja, nggak ada gunanya pemerintah kasih cerdas. Pasir itu sebetulnya orientasinya bisnis. Nggak ada orang Yaman percaya hal begitu, apalagi pasir. Nggak ada. Itu masalah pasir Pak Kiai. Oke, mungkin Puas ya masalah pasir ya. Alhamdulillah. Oke, jadi kita Kalau nggak puas sudah biasanya langsung terus. mendengarkan pelajar dari Yaman. Kemudian untuk edukasi terhadap orang-orang yang masih katakan muhibbin. Itu sebenarnya ada ikatan apa mereka itu? Kalau muhibbin ini kan biasanya kan taklid ya. Gitu ya. Taklid dan juga sudah dicuci otaknya. Itu kasihan sekali. Jadi memang kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi mereka hidayah. Saudara-saudara kita diberi hidayah biar kembali ke jalan yang benar, tinggalkan khurafat-khurafat Ba'alawi ini. Karena kasihan juga saya lihat orang Nusantara. Mereka berani loh korbanin nyawa. Ya. Iya. Saya bilang di KM 50 itu saya nggak setuju dengan pembunuhan itu. Saya tahu itu mereka saudara kita. Ya. Mereka salah. Mereka salah. Tapi mau gimana lagi? Kalau nggak didor dulu, ya polisi mati. Gitu loh. Saya nggak cerita ngarang teman-teman. Saya pernah temui sebuah intelijen negara yang pernah masuk di dalam FPI. Ya. Dia cerita langsung sama saya. Dia bilang, Ustadz, FPI itu benar ada senjata, ada laras panjang, ada laras pendek. Wah, saya bilang, komandan ini benar nggak? Saya bilang, saya ini datang umroh, Ustadz itu Ka'bah di depan saya. Ngapain saya bohong? Saya sampai merinding dulu. Oh begitu. Tapi memang kenyataan ya, kita lihat pemboman gereja itu kan juga FPI ikut adil. Pemboman gereja di Makassar juga FPI ikut adil. Nah, kemarin penangkapan lagi yang di Kuningan, itu juga ada kartu PFP-nya kan? Ya memang begitu loh. Bom saja mereka melakukan, apalagi laras panjang sama laras pendek. Kalau menurut saya lebih mengerikan lagi gitu. Jadi kenapa saya bilang teman-teman dari Nusantara sudahlah urusin anak istri, kerja, cari yang baik-baik saja, tidak usah ikut-ikutan dengan pencucian otak seperti itu. Kasihan jenengan, keluarga jenengan. Kemarin itu sebagian nggak nikah itu, baru dibilang mati syahid. Mati syahidnya itu di mana? Saya mau nanya, mati syahidnya apa? Gimana mati syahid itu? Definisi syahid itu apa? Mati syahid itu kalau diresmikan oleh sebuah pemerintah yang sah, disuruh kita berjihad oleh imam yang sah, yang dibaiat oleh masyarakat secara menyeluruh, kita ikut perang, kita meninggal, itu syahid namanya. Kalau pernah bom sangit ya. Ya kalau itu mati hangus. Gitu loh. Misalnya dulu kan Pak, di zamannya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi mereka mengatakan kalau Pak Jokowi memerintahkan kalian harus jihad. Kita ikuti karena dia pemerintah yang sah. Kita baiat. Kita pilih dia sebagai pemimpin kita. Gitu loh.
Jadi kalau kita mati, ya mati syahid, itu namanya. Tapi kalau hanya perintah seorang yang dikatakan imam, yang hanya dibayat oleh segelintir manusia, sedangkan mayoritas organisasi di Indonesia yang besar saja tidak pernah membayat dia, itu mati syahidnya dari mana? Mati syahidnya dari mana gitu loh. Itu saja pertanyaan saya. Nah, jadi memang muhibin ini kita juga nggak boleh benci sama mereka. Kita harus kasih mereka, kita harus berdoa untuk mereka ya. Iya, kita kasih mereka kesempatan, kita doakan, kita nasihati secara baik-baik. Kita jangan jadikan mereka musuh. Gimana pun mereka saudara kita. Yang intinya mereka sekarang itu lagi tersesat. Kita harus merangkul mereka, ajak mereka, kasih kopi, kasih minuman, kasih sesuatu yang kita bisa mampu, nasihati. Gitu loh. Itu aja kalau masalah muhibbin ini. Semoga Allah memberi mereka hidayah, Amin. biar kembali ke jalan yang benar. Ya, amin. Dengan demikian sepertinya melihat jejak-jejak yang banyak sekali ceritanya yang tidak masuk akal. Ini sepertinya agama menjadi mainan gitu loh. Iya. Ini menurut Nasa Palsu itu gimana? Saya kalau bilang orang yang menista agama itu balawi. Saya nggak bicara oknumnya ya, tapi memang kebanyakan dari balawi. Mereka menista agama, penistaan agama apa? Mereka mengatakan menuduh Nabi pernah ke Yaman. Itu kan menista. Terus mengatakan Nabi pernah memberi mereka hadis di dalam mimpi. Sedangkan semua ahli sunnah imam 4 mazhab mengatakan Nabi kalau sudah meninggal terputus itu wahyu. Saya tanya, hadis itu termasuk wahyu nggak? Gimana Pak Yai? Wahyu. Jadi Nabi meninggal wahyu terputus. Tapi kan Mbak Alawi mengatakan saya mimpi saya dapat hadis 2. Yang pertama hadis masalah kopi. Hadis yang kedua siapa yang mencintai Mbak Alawi masuk surga. Mereka ya yang bikin hadis palsu, mengaku ada kami dapat hadis dari Nabi, itu menistai Nabi nggak? Ya. Gitu loh. Itu menista agama itu namanya. Terus juga ada Habib yang mengatakan Muhammad itu Allah sendiri. Sampai seperti itu ya. Itu mereka kalau mau protes orang-orang ini diproses, penjarakan. Ahok baru 1 kali ngomong saja langsung didemo habis-habisan. Gitu. Jadi kalau mau penjarakan penista agama jangan Ahok aja yang dipenjarakan. Mbak Alawi juga dipenjarakan. Karena mereka banyak menista agama. Ini sekarang jual tarim di Indonesia, jual pasir di Indonesia. Dibodoh-bodohi masyarakat di Indonesia. Ini menista agama nggak? Pasir dijual. Pasir Lumajang lebih mulia dari pasir tarim. Termasuk lakukan nasab, Penistaan juga. Gitu loh. Jadi kalau masalah menista agama, Mbak Alawi banyak menista agama ini. Soalnya, contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Jadi kita lihat teman-teman. Mereka tuduh Kang Deddy, di mimbar-mimbar mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya. Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan muhibbin untuk saya. Nuduh Pak Deddy bilang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik. Gitu loh. Bukan hanya sampai di situ.
Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Dedi bikin syirik. Pak Dedi hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Dedi bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah. Gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Dedi, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat. Amin. Gitu loh. Mereka teriak-teriakin orang. Saya itu geram melihat mereka. Pemerintah yang sah diteriakin. Seperti Pak Jokowi dulu itu, ya Allah. Mereka menuduh kita punya istana negara, istana Dajjal. Terima nggak? Enggak. Memang Pak Jokowi kalau misalnya dia ada salah, jangan mengatakan istana dong. Betul. Kan gitu loh. Itu simbol negara kami. Betul. Kamu bilang istana Dajjal itu kan penistaan. Menteri-menterinya iblis. Masih banyak menteri yang benar. Betul. Jadi saya minta kepada pemerintah jangan diam aja. Gitu loh. Hah? Kita dituduh sekarang memecah belah. Terus mereka yang memecah belah selama ini ngadu domba sama pemerintah, antara masyarakat, suruh pemerintah demo sana sini, meninggal orang Nusantara di jalanan, di mana-mana. Siapa yang lebih mengadu domba? Kita apa mereka? Mereka Itu aja. Apa ada PWI atau perjuangannya Kiai Imad sekarang ini korban nyawa? Ada nggak satu? enggak ada. Malah mereka yang datang serang itu di Kerawang. Ya. Ngaco aja bilang terpecah belah. Iya, karena dawer mereka berkurang. Alasan. Iya. Gitu loh. Oke, ini menarik sekali. Jadi di Purbalingga ini keberkahan kerawuhan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang manfaat dan memberkahi kita semuanya, mungkin dari Purbalingga untuk Jawa Tengah dan untuk Indonesia juga untuk dunia. Amin. Jadi kami mengharapkan pesan dan untuk perjuangan-perjuangan kawan-kawan yang memang konsen untuk masalah ini, yang tujuannya itu betul-betul ya demi li'i'la'i kalimatillah, agar agama Allah itu tetap luhur, tidak menjadi rendah gara-gara uang dan lain sebagainya. Iya. Ya, terima kasih Ustadz atas banyak penjelasan tadi, pencerahan untuk kita semua. Kami di PWI ini sebetulnya ya ikut apa yang menjadi perjuangan para ulama dalam rangka himayatuddin, himayatul daulah, dan himayatul ummah. Karena kita merasa bahwa keberadaan teman-teman Bali, ada beberapa oknum-oknum ya, bicara tidak secara keseluruhan. Ini oknum kalau dikumpulin di lapangan, satu lapangan Pak. Iya. Nah, ini ada oknum yang tentu sudah bisa kita lihat di beberapa medsos itu ada beberapa hal-hal yang terkait dengan khurafat, dan ini bahkan kalau saya mengambil apa yang menjadi statement salah satu ulama bahwa agama mereka itu agama yang komunal gitu, bahkan bukan modern, bukan klasik, tetapi merasa bahwa agama milik mereka, bahkan surga neraka pun milik mereka begitu. Jadi ini hal yang rasa ini membahagiakan bagi kita umat Islam. Dan yang kedua, dalam rangka himayatul daulah ini, menurut pandangan Ustadz terkait dengan apakah sudah memang ada upaya-upaya mereka mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan politik, seperti mengagung-agungkan leluhurnya Tarim, karena kalau sejarah kemudian dirubah tentu kan jadi diri bangsa akan hilang. Lah ini menurut pandangan Ustadz ini seperti apa? Karena ini membahayakan bagi umat, untuk bangsa, dan juga untuk kehidupan beragama ini. Monggo Ustadz. Ya, karena kalau kita lihat dari upaya yang mereka yang selama ini yang dohir ya, yang mereka lakukan memang ada untuk ke sana agar mengambil alih otoritas
keagamaan dan juga ambil upaya untuk menguasai negeri. Jadi antaranya kita lihat Imam Bonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Gimana kalau leluhurnya mati semua? Wah, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Kan gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang. Orang-orang yang mati untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi, Memerdekakan Indonesia. yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh. Al-Irsyad masih ikut. Mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda. Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur, ada sejarahnya, ada mereka punya jalan. Kita baca kok. Itu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arahnya itu? Emang ada. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Gitu loh. Emang ditunggu-tunggu. Iya, mereka tunggu-tunggu, suka sekali lihat negara itu gaduh. Iya, makanya lucu juga. Makanya kata si Novel itu kan, selama ada Habib di dalam negara itu, pasti negara itu aman. Ya aman, ada leluhur mereka yang dikatakan Nabi perang sampai detik ini. Gitu loh. Kalau saya enggak, adanya Ba'alawi di dalam negeri itu bencana buat negeri itu. Iya, Iya. Kalau bukan negerinya yang jadi bencana, masyarakatnya jadi bencana, dompetnya. Iya. Nah, udah gitu aja. Mau diapain kalau mau didiamin? Saya ini ditantang mau dibunuh segala macam ada. Bunuh aja sekalian saya nggak apa-apa. Yang benar ya katakan yang benar. Kan takut-takut. Oke, mungkin Gitu guys. Berarti memang perlu ada harokah ya untuk menghalau, karena mohon maaf ini framing yang sekarang sangat-sangat kencang dari mereka. Keberadaan kami itu dianggap memecah belah umat, memecah belah antara ulama dan habib dan lain sebagainya. Padahal kami Terpanggilan. tidak ada kebencian dengan siapapun. Ya, kita akan muliakan kalau ada habib yang memang alim, baik, ya kita muliakan karena kealimannya, karena itu adalah memang perintah untuk Allah ma'alul ilm. Tetapi ketika permasalahan nasab ini, karena ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, ternyata ini masih sampai hari ini pun 12 pertanyaan Kiai Ahmad belum bisa dijawab lah. Ini kan apakah memang tadi yang disampaikan oleh panjenengan bisa dikatakan bahwa ini memang ada upaya-upaya ke sana dan ada harokah agar jangan sampai hal ini terjadi gitu, karena kita kalau berbicara hubul watan minal iman ini kan ya mohon maaf Ustaz, ini barangkali nanti ada teman-teman juga tadi ada terkait dengan tentang pencekalan Umar bin Hafid di Mekah itu bagaimana, benar atau tidak? Itu benar adanya. Jadi jelaskan itu. Memang Umar bin Hafid ini saya dapat cerita dari keponakannya beliau sendiri yang ada di Tarim. Itu beliau cerita kalau dia sudah di blacklist dari Saudi. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya karena dia bikin Ka'bah tandingan untuk di Tawaf itu. Ini Ka'bahnya ini. jadi memang ada itu Ada. yang kemudian banyak juga para jamaah umrah yang sampai ke sana untuk itu benar-benar terjadi untuk tawaf. Terjadi Pak Yai. Seperti zaman Abraha ya, usaha menyaingi Ka'bah. Ini kita nggak bikin fitnah, Itu nyata dan nyata. di Tarim itu ya. Dikelilingi gitu ya, tawafin.
ditolapin juga ya. Ditolapin, ini kan kuburannya Hud alaihissalam. Mereka tawafin, jadi mereka tawaf itu teman-teman, ada tempat pengawalan dan ada tempat pengakhiran. Gitu loh. Jadi kalau dia dicekal di blacklist dari Saudi, ya memang kan Arab Saudi kan melihat maslahat dan mafsadanya orang ini. Lebih banyak mafsadanya daripada maslahannya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka Ba'alawi ini kan mengadu domba Saudi, tuduhan Wahabi segala macam. Padahal nggak begitu ulama di sana. Iya. Nggak ada orang Arab Saudi selama ini yang mengatakan orang Indonesia begini-begini. Pernah lihat orang Arab Saudi mencela Orang Indonesia. amaliannya orang Indonesia? Mereka biasa aja. Cuma kan yang Ba'alawi selama ini membuangkan isu-isu tentang Wahabinya Arab Saudi lah, menuduh Arab Saudi lah, Arab Saudi ada tanduk setannya lah, apa itu Ba'alawi semua. Kan ngaco. Ya kalau memang Arab Saudi jelek, kenapa Indonesia masih minjam uang di sana? Tidak pakai bunga lagi, kurang baik apa lagi itu? Dia datang ke Indonesia saja tidak pakai sama sekali barang-barang Indonesia. Dia bawa piring sendiri, sendok sendiri. Dia datang di Bali itu, dia bawa mobil sendiri, makanan sendiri. Iya. Karena dia tahu kalau meminjamkan uang seseorang tidak boleh memanfaatkan. Kan itu dalam hukum fikih kan ada Pak Kiai. Gitu loh. Mereka setelah meminjamkan uang orang Indonesia, tapi mereka datang ke sini, jalan-jalan, mereka juga memberikan ekonomi yang baik, terus mobil sendiri, pengawal sendiri, apa sendiri, kan gitu. Jadi maklum kalau memang Umar bin Hafid di blacklist dari Saudi, ya memang benar adanya. Dan juga saya tanya sama HIA, di Arab Saudi itu ada namanya organisasi HIA. Tugas HIA ini dia hanya untuk melihat kesesatan-kesesatan diberantas sama mereka. Korofat, kesyirikan, dukun. Ini HIA. Saya tanya terpecahkan iya. Nah ini Ustaz, terkait dengan dukun ya, apakah benar ini kan rumornya kan beredar sangat santer ya, apakah benar Umar bin Khattab itu pelihara jin sampai ribuan? Ini juga yang cerita itu juga keluarganya dia. Dia bilang dia piara 25.000. 25.000 jin. 250.000. Jadi itu pakai mahar. Yang bukti-bukti apa itu? Saya tidak pernah mendapat bukti resminya ya. Itu saya hanya dapat cerita dari keluarga dia tentang masalah jin. Jadi dia mainnya mahar. Misalnya saya punya toko warung, saya mau ngambil jin, saya dimaharin berapa, terus nanti dikasih beberapa jangka waktu. Misalnya saya mau pakai dia buat beberapa bulan, kasih mahar. Kontrak ya. Nanti warungnya jadi laris gitu. Iya, nanti korun yang datang makan siang di situ. Kaya lah. Iya. Dan korun kan raja harta. Iya. Barangkali sudah banyak yang ditransfer ke sini kan. Saya tuh bingung ya. Ini bingung teman-teman. Coba dicermati. Kata mereka rantai emas datang dari langit. Habib bisa jadi emas. Tapi kenapa Habib masih dawer di Nusantara? Itu pertanyaan saya. Coba ini Muhyiddin coba jawab. Coba jawab pertanyaan saya ini. Mereka mengatakan rantai emas turun dari langit. Hujan susu juga diturunkan oleh Habib. Ta'inya Habib juga jadi emas. Tapi kenapa masih daer di Indonesia? Coba jawab itu. Itu kalian hanya bisa jawab sendiri. Seperti itu aja. Pertanyaan saya cukup. Itu coba dijawab di kolom komentar. Habib bisa menurunkan rantai emas. Habib bisa menjadikan ta'inya jadi emas. Jadi di belakang Tarim itu ada kisah cerita itu ya. Semua orang kalau berak di pasir Tarim di sana di belakang itu beraknya itu besok kalau dilihat bukan jadi berak lagi, jadi emas. Itu aja logikanya, coba. Kenapa kalau ta'i dan rantai emas bisa turun dari langit, ta'i bisa jadi emas, kenapa masih dawer?
Untuk Muhammad 25 juta. Untuk Muhammad sapi. Untuk Muhammad kambing. Itu Bahar juga mengatakan begini, saya ini punya tanah, tapi tanah ini belum saya lunas. Hanya sekarang 10 juta, 5 juta. Gak usah sudah kayak ngomong, ya Fakihal Muqaddam, turunkan emas dari langit. Jadi kan kata mereka bisa ya turunkan emas dari langit. Ayo, itu aja. Coba kalau cerdas, kalau enggak ini utang Indonesia kan banyak sekarang. Coba suruh Ba'alawi, suruh mereka ini Habib turunkan beberapa emas apa berapa pasti besar itu emasnya itu Pak Kiai ya. Mungkin suruh datang ke Tarim Suma, suruh berak di sana. Bisa diatur itu nanti. Kita buat bara utang gitu loh. Bisa ngalang-ngalin privat itu ya. Ya iya. Yang lucunya saya Fakihal Muqaddam ke Mi'raj naik kambing. Tapi Pak Alawi selama itu masih naik pesawat. Kenapa nggak pakai kambing aja? Kan canggih. Nggak kambing gitu ke umroh. Karena kita sudah dibelek. Kan lucu kan kayak gitu-gitu itu. Pesawat bisa dimundurin. Pesawat bisa mundur loh Pak. Saking canggihnya Habib ini. Tidak saya bingung. Yang saya tahu yang bisa mundurin pesawat di Indonesia itu hanya Dono. Film Dono itu. Ya. Betul. Mundur gini. Pesawatnya mundur, benar Pak Kiai? Ya. Berarti itu lebih hebat dari Habib ya sebenarnya. Kalau yang saya tahu keromanya yang paling tinggi yang saya lihat dengan mata kepala, yang surah wal istifadah itu Dono. Ya benar ya, Dono surah wal istifadah. Ada videonya, orangnya berdiri di situ, ada yang menyaksikannya, pesawat bisa mundur. Ya. Itu yang namanya surah wal istifadah. Itu hakul yakin. Itu benar. Bisa memadamkan api neraka jahanam juga ya. Bisa memadamkan. Dia bilang gini, kalaulah tidak malu sama Allah si Abu Bakar bin Salim, dia bisa memadamkan api neraka jahanam. Emangnya Anda ini siapa? Seperti itu. Tapi kalau di sini itu malah kalah dengan pemadam Nabi kebakaran ya. Itu kan kita lihat sirah ya Pak Kiai ya. Iya. Ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi itu menangis sampai bulu badannya itu merinding. Saking dahsyatnya neraka itu. Tapi Habib bisa memadamkan api neraka loh. Nabi merinding, menangis melihat neraka, dipertunjukkan neraka. Tapi Habib bisa padamkan api neraka. Ya. Ini kalau mau laporkan Habib ini untuk ke polisi, laporkan mereka itu lebih sah. Mereka menista agama. Mereka menuduh Nabi kan lebih ini apa kan? Ya. Lebih rendah dari mereka, lebih tinggi kan? Kan gitu aja. Itu kan menurut saya itu yang makanya nggak logika apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Muhyiddin ini bertobat. Amin. Amin. Terima kasih sekali Ustadz atas pencerahannya buat kami dan semua teman-teman di sini. Ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Ustadz diberikan sehat. Amin.